Salam. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hadir di pagi hari ini. Kita angkat pujian, kita mulai ibadah kita dari Kidung Jemaat nomor 20. Langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa dan demikian firman Tuhan Yesus. Ajarkan aku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu.
supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharulah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yaitu hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sucikanlah oleh kasih kurnia, untuk jiwaku memegang teguh kebenaran yang mulia. Marilah dan dekatkanlah pada kami seribu. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis di kitab Amsal pasal 25. Dimulai ayat 2 sampai dengan ayat 6, kita membacanya secara responsoria. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Jangan berlagak di hadapan raja, atau berdiri di tempat para pembesar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta gereja kita di dalam minggu ini. Warta kita pada minggu ini, Minggu 31 Agustus 2025. Nama minggu adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Dengan topik minggu, Yesus Kristus, pemimpin kekal. Yang pertama, poin 2, Koinonia. 2.1, Sermon Parhalado. Pada hari Selasa 2 September 2025, Sermon Parhalado masuk pada pukul 17 WIB. 2.2, Sermon Week. Untuk hari Rabu tanggal 3 Agustus 2025 masuk pukul 19. Week 2 di rumah keluarga Bapak S. Mahulai Boru Simbolon, Pargodungan. Week 4 di rumah keluarga Bapak SB Simanjuntak Boru Nenggolan, Komplek Bumi Prima Blok S nomor 3. Di week 6 di rumah keluarga Bapak J. Togatorob Boru Stumeang, Jalan Gedung 5 nomor 30, Stasiun Padalarang. Di week 8 di rumah keluarga Bapak Sitinjak Boru Gultom, Jalan Sadarmana 42 Cimahi. Di week 10 bertempat nanti di gedung sekolah minggu digabung dengan week 10. Week 12 di rumah keluarga Bapak RP Sitorus Boru Hasibuan almarhum, Komplek Permata Cimahi, Jalan Mutiara 1, Blok C3 nomor 16. Untuk hari Kamis 4 Agustus 2025, waktu yang sama, di week 1 di rumah keluarga Bapak H. Hutapea Boru Sianipar, Jalan Samratulangi. Di week 3 di rumah keluarga Bapak S. Simamora Boru Sinaga, Komplek Kota Mas Cimahi. Di week 5 di rumah keluarga gabung dengan week 10 yang tadi kami sudah sebutkan. Di week 7 di rumah keluarga Bapak Sintua RF Sirait Boru Simanjuntak, Komplek Cilame Indah. Di week 9 di rumah keluarga AM Sihombing Boru Sitorus, alamat Jalan Puri Cipageran Indah 1 Blok G nomor 9 Cimahi Utara. Di week 11 di rumah keluarga Bapak P. Sidauru Boru Sagala, Jalan Bromeus 1 nomor 8 Cimahi. Yang terakhir di week 13 di rumah keluarga Bapak H. Tambunan Boru Naibaho, BTN Margasi, Jalan Jati Indah Blok C2 nomor 8. Selanjutnya Marturia 3.2, persembahan amplop. Pada hari ini Minggu 31 Agustus 2025, dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan amplop untuk sakti-sakti dari gereja kita pada pesta puncak tahun transformasi distrik 18 Jabar Teng DIY. Amplop disediakan oleh distrik. Selanjutnya 5 pemberitahuan. 5.1, konven pelayan full timer. Pada hari Senin 1 September 2025 akan dilaksanakan konven pelayan full timer bertempat di HKBP Solo Resort Solo. Yang mengikuti konven adalah Bapak Pendeta Resort dan juga Pendeta Fungsional beserta keluarga. Adapun Ibu Bibel Pro Manguluhon PHD Punguan Ina. 5.2, berita duka cita. Pada hari Rabu 27 Agustus 2025
telah meninggal dunia, Ibu Rosminar Boru Sianturi atau Opurut Boru, istri dari Bapak Pendeta E. Simbolon STH almarhum, lahir di Pematang Siantar 24 Februari 1947, tutup usia 78 tahun, beralamat di Jalan Kampung Cisumpan nomor 51 RT1 RW 7 Cimahi, masuk WK 5. Pada hari Jumat 29 Agustus 2025 telah dimakamkan di TPU Kerkop Leuwi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.3 acara penghiburan. Pada hari ini Minggu 31 Agustus 2025, setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga Ibu Nonya Henry Samosir almarhum L. Boru Simanjuntak yang bertempat di Jalan Encep Kartawira nomor 17 RT2 RW 18. Dimohon kepada jemaat kategorial dan paralado untuk mengikuti acara tersebut. 5.4 Pesta Puncak Tahun Transformasi. Pesta Puncak Tahun Transformasi HKBP Distrik 18 Jabar Tengdeye akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 7 September 2025, tempat Istana Kana Kawaluyaan, peserta semua kategorial dari setiap huria. Gereja kita akan mengikuti acara tersebut dengan memberikan kontribusi berupa 7 buah ulos masing-masing seharga 2 juta. Adapun nama pemberi dari gereja kita sudah dilaporkan kepada panitia. 5.5 Mutasi pendeta fungsional. Gereja kita menerima surat keputusan mutasi pendeta fungsional Bapak Pendeta Todo Tua Sirait MTH menjadi pendeta resort di HKBP Resort Jeruju, Distrik Persiapan 34 Kalimantan Barat. Pada hari Minggu 7 September 2025 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan amplop tali kasih dan pemberangkatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 September 2025 dalam ibadah siang, dilanjutkan dengan acara ramah tamah. 5.6 Persiapan Natal 2025. Dalam rangka persiapan perayaan Natal kategorial dan seksi tahun 2025, gereja kita akan mengadakan rapat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu hari ini 31 Agustus 2025 waktu pukul 19 bertempat di Gedung Dr. I.L. Nomensen lantai 1. Diundang untuk hadir semua ketua dewan, pengurus kategorial dan seksi yang di bawah naungan Koinonia. Kiranya rapat persiapan Natal dapat berjalan dengan lancar. 5.7 Penyerahan apresiasi untuk anak mahasiswa yang berprestasi. Penyerahan apresiasi mahasiswa berprestasi yang memiliki IPK minimal 3,5 akan diserahkan pada hari ini Minggu 31 Agustus 2025 dalam ibadah siang pukul 10 WIB. Mahasiswa dan orang tua untuk bersama-sama beribadah siang. Adapun namanya terlampir nanti akan dibacakan pada kebaktian ibadah siang. 5.8 Pembentukan pos pelayanan Kota Baru. Pada hari Senin 25 Agustus 2025 telah dilaksanakan rapat pembentukan pos pelayanan Kota Baru Parahyangan dan sudah dibentuk panitia lokal yang akan dilantik pada hari Minggu 14 September 2025 dalam ibadah pagi. Adapun nama-nama pengurus adalah sebagai berikut: penasehat Bapak Sintua P. Gultom, Bapak Sintua JHE Pangaribuan, penanggung jawab Praises Distrik Jabar Tengdeye, Bapak Pendeta HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah, Ketua Seksi Sending HKBP Cimahi Jalan Lurah, Bapak Sintua JJE Panjaitan, Ibu Sintua Dr. Andus DRS Boru Sihaan, Ketua Ibu Carolina Boru Siregar, Bendahara Rosnani Boru Hutahayan, Sekretaris Ibu Devita Sonia Veronica Boru Simatupang, Astrid Boru Togatorop, Humas Ketua Bapak Erda Manik, anggota MK Boru Sinulingga,
Seksi pengadaan lahan, Ketua Bapak J. Togatorop, anggota Bapak TM Sianturi, Bapak H. Lubis, Bapak SM Sitompul. Seksi dana, Ketua Ibu Elperia Borusiahan, anggota Bapak Kas Manjuntak, Ibu Helen R. Borusiagian, Bapak AKBP AKP Farida Aryani Sisera Boru Panjaitan, Lamsaria Boru Tampu Bolon, Ritauli Boru Togatorop, Sabar Siaan, Tumiar Boru Sijabat, Hestina Boru Silain, Saurma Boru Limbong, Nurmaintan Boru Sitompul, Mary Boru Siahaan, Deborah Boru Sinulingga, Dewi Boru Siahaan. 5.9 PHD Gabungan SPH. PHD Gabungan Seksi Paropuan Huria Senin 1 September 2025 pukul 15. Dihimbau seluruh paropuan Huria mengikutinya, akan dilanjutkan dengan nonton bareng, komunikasi dan harmonisasi dalam keluarga. 5.10 Lelang piano. Huria akan melelangkan 1 buah alat musik, yaitu berupa piano Clavinopa yang ada di gedung sekolah minggu, bagi jemaat yang berminat untuk memberikan tawaran ke kantor Huria. Yang terakhir 5.11 Ralat Warta Keuangan. Dalam Warta Keuangan hari Minggu 24 Agustus 2025, pada kolom lampiran penerimaan persembahan bulanan, iuran diakonia dan ucapan syukur diakonia tertulis atas nama CH Silaban Boru Simamora, seharusnya P Silaban Boru Purba Opu Lamuel. Dengan demikian warta sudah diperbaiki. Demikian warta kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 416 dimulai dengan ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan. Tersembunyi ujung jalan, membina kau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan, ke negeri yang takutkan. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Peristiwa kamu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini telah ku nampak nanti pemenangnya, apabila takut tambah dengan kemuliaan-Nya. Tuhan janganlah biarkan menggantungkan nasib
Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semuanya. Horas. Amang dan Inang yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini di Minggu 11 setelah Trinitatis tertulis di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 7 sampai 17. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada Amang dan Inang dan kita mengikutinya di dalam hati masing-masing. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurut aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Ayat 17 semuanya kita. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Bukan dengan sebab demikianlah pembacaan firman Tuhan. Siapa itu pemimpin? Siapa itu pemimpin? Kalau di kalangan gereja kita boleh menyatakan bahwa pemimpin itu adalah para pendeta ataupun para parhaladu atau juga orang yang bekerja di dalamnya. Kalau di aras pemerintahan tentu kita sudah memahami siapa pemimpin kita pada saat ini. Yang pasti bahwa pemimpin kita saat ini adalah Bapak Presiden dan juga wakilnya dan juga jajaran-jajaran kabinet menterinya. Kalau dalam lingkungan kantor tentu kita sudah memahami bahwa pemimpin kita adalah pemimpin
kantor itu atau yang disebut dengan direktur atau direksi dan lain sebagainya. Kalau di dalam personal kita, tentu kita adalah pemimpin atas diri kita. Kalau dalam keluarga, tentu orang tualah yang menjadi pemimpin di tengah-tengah anak-anaknya, di tengah-tengah keluarganya. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pemimpin tentu bukanlah tugas yang sangat mudah. Sebab ada banyak tantangan dan godaan di dalamnya. Termasuk godaan terbesar dari dalam diri kita sendiri. Sebab memimpin diri sendiri jauh lebih sulit daripada memimpin orang lain. Sekali lagi saya katakan kepada Amang dan Inang bahwa memimpin dari diri sendiri jauh lebih sulit daripada memimpin orang lain, karena kita lebih mampu melihat orang lain lebih jelas daripada diri kita sendiri. Amang dan Inang yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang mungkin kita lihat pada saat ini, di mana kita boleh menyaksikan maraknya demonstrasi, sampai dengan bakar-bakaran, sampai dengan jarah-jarahan, bahkan sampai ada yang meninggal oleh karena bergulirnya demonstrasi di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Makassar, dan kota-kota lainnya. Amang dan Inang, kalau kita hanya melihat keburukan orang lain dan kita belum melihat diri kita sendiri, maka paslah yang dikatakan tadi, karena kita lebih mampu melihat kehidupan orang lain dan lebih jelas melihat kehidupan orang lain daripada diri kita sendiri. Amang dan Inang yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kitab Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini adalah sebuah perikop menjadi aturan praktis bagi jemaat, bagi kehidupan kita, bahkan aturan praktis jemaat mula-mula dan juga bagi kita tentang bagaimana hidup dengan iman yang kuat dan bagaimana sebenarnya kita menghargai kepemimpinan. Perikop ini mengajarkan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, mengingat masa lalu, berpegang pada masa kini, dan melangkah ke masa depan dengan Kristus sebagai pusatnya. Amang dan Inang, yang pertama yang dikatakan oleh firman ini adalah mengingat dan meneladani pemimpin. Itulah tadi yang dikatakan oleh ayat yang ke-7 itu. Boleh kita baca sekali lagi, yang multimedia boleh ditampilkan dulu. Ibrani 13 ayat 7 boleh ditampilkan. Kalau enggak kita buka dulu handphone kita, Amang dan Inang, Ibrani 13 ayat 7. Kalau sudah ada, mari kita baca bersama-sama. Ingatlah 3 ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka.
Amang dan Inang, ayat yang ke-7 ini sebenarnya mengajak kita untuk melihat ke belakang, bukan untuk bernostalgia semata, tetapi untuk belajar terhadap kehidupan para pemimpin yang pernah memimpin kita di tengah-tengah gereja, atau di tengah-tengah keluarga, atau di tengah-tengah kantor kita, atau di tengah-tengah di mana kita beraktivitas. Nah, para pemimpin rohani yang telah mengajari kita dan yang menabur firman Allah dalam kehidupan kita, itulah yang disebut dengan pemimpin. Namang dan Inang yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin para yang orang-orang yang sudah pernah manguluhon kita, atau orang yang sudah memimpin kita, banyak mereka menaburkan firman Tuhan, banyak mereka menaburkan hal-hal yang baik, banyak mereka yang menaburkan kepada kita bagaimana kehidupan secara praktis di tengah-tengah keluarga, atau di tengah-tengah gereja, atau di tengah-tengah di kampus, atau di tengah-tengah di mana kita bekerja pada saat ini, atau di tengah-tengah di mana kita beraktivitas saat ini. Pasti ada yang kita kenang, pasti ada yang kita ingat, dan kita bukanlah orang yang mudah lupa akan kepemimpinan mereka, tetapi kita akan mengenang dan kita akan melihat kembali bagaimana mereka mengakhiri perlombaan iman mereka, di mana di dalam perlombaan iman itu mereka tetap setia. Itulah yang diwariskan oleh gereja. Itulah yang diwariskan oleh guru sekolah minggu. Itulah yang diwariskan oleh para penatua. Itulah yang diwariskan oleh orang tua kita sejak dulu kala. Itulah yang kita wariskan kepada generasi muda saat ini. Bagaimana kita tetap setia untuk mengadakan perlombaan iman di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita tetap setia dengan perlombaan iman itu, atau justru kita tidak setia terhadap perlombaan tersebut, atau justru kita melihat sisi yang lain. Nah, mengapa ini penting, Amang dan Inang? Karena iman tidak diwariskan secara lisan saja, tetapi juga diteladani melalui kehidupan kita. Kelak kesetiaan mereka menjadi pengingat bahwa hidup yang berakar pada Kristus itu bukti nyata sekalipun kita diterpa kesulitan. Kita juga menjadi pemimpin. Bukan berarti tidak pernah diterpa kesulitan. Seorang pemimpin, apakah itu kaum bapak, apakah itu kaum ibu, apakah itu kita secara personal atau secara pribadi masa kini, bukan berarti kalau kita menjadi pemimpin atas diri kita sendiri, bukan berarti kita tidak pernah diterpa oleh kesulitan. Tetapi bagaimana kita mengakhiri pertandingan iman tersebut? Itulah yang dikatakan oleh firman ini kepada kita, bahwa kita harus mengingat orang yang pernah memimpin kita, dan contohlah iman mereka. Namang dan Inang yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini adalah berpegang kepada satu pondasi. Berpegang kepada satu pondasi, yaitu yang tertulis di dalam ayat yang ke-8.
sampai dengan ayat yang ke-14. Siapakah pundasi kita? Isedo pundasi ini hapor siauta. Pundasi iman kita. Pundasi hapor siaun kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Yesus Kristus, dia tetap sama pada masa lalu, baik kemarin maupun pada masa kini, maupun pada masa yang akan datang. Cinta kasihnya dia kasihkan kepada kita. Perhatiannya dia berikan kepada kita. Maka dapatlah dikatakan bahwa pemimpin di atas seluruh pemimpin kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin rohani. Dan Yesus tidak pernah berubah atas kehidupan kita. Yesus tidak pernah melupakan kehidupan kita. Dia adalah jangkar kehidupan kita. Dia selalu ada untuk kita. Dia mengerti kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah badai sekalipun dia selalu ada. Dia tidak pernah berubah untuk kita. Itulah keunikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di tengah-tengah ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mungkin kita bisa berada di tengah-tengah ajaran yang sesat dan mereka mencoba mempengaruhi kita dan mereka mau memiliki kita, tetapi oleh karena kita memiliki satu-satunya ketenaran yang tidak pernah lapuk, maka kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah yang awal. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah saat ini. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah selama-lamanya. Yesus menjadi fondasi iman kita. Apakah Amang dan Inang masih percaya kepada Tuhan Yesus? Oh, unang ragu hamuna. Apakah Amang dan Inang masih percaya kepada Tuhan Yesus? Beda. Kenapa? Melandai? Apakah Amang dan Inang masih beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Masih ya? Ya. Hidupilah Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun pada saat ini negara kita menghadapi badai yang sangat besar. Berdoalah kepada pemimpin-pemimpin kita. Perlu doh hita martanyang tu namang gonggomi hita? Perlu. Tanyakon presiden. Tanyakon wakil presiden. Doakan para menteri. Doakan mereka yang bekerja sebagai di kantor MPR ataupun DPR. Doakan juga pengerja-pengerja gereja. Doakan juga para halado. Doakan juga para pendeta yang pernah melayani kita, yang pernah menaburkan firman Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena kita memiliki pondasi yang sangat kuat, yaitu berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mana kita tahu bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita bukan menjadi hidup yang memiliki kehidupan yang sulit. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, bukan berarti kita lepas dari kehidupan yang sulit, tetapi kita akan bersama-sama dengan Dia untuk melakukan suatu kebaikan dan melakukan hal-hal yang baik ke depan. Amang dan Inang yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 ini,
mengajak kita untuk melakukan tindakan. Ternyata di balik daripada iman itu harus ada tindakan. Itulah yang disebut dengan marilah kita keluar dari perkemahan dan pergi kepadanya di luar perkemahan sambil menanggung kehinaannya itu. Apa itu perkemahan? Kata perkemahan di sini adalah simbol dari sistem keagamaan Yahudi yang lama yang berfokus pada ritual dan kurban hewan. Namun bagi kita perkemahan itu bisa saja bisa menjadi sistem dunia ini atau zona nyaman kita. Nah, kita dipanggil untuk meninggalkan itu semua, memeluk salib Kristus dan menanggung kehinaan bersama Dia. Mengapa? Karena di dunia ini kita tidak mempunyai kota yang tetap. Di dunia ini kita tidak memiliki kota yang tetap, melainkan kita mencari kota yang akan datang. Fokus kita bukan pada kenyamanan dunia ini, melainkan fokus kita adalah kepada kerajaan Allah yang kekal. Jika kita menyadari bahwa Kristus adalah pondasi kita, maka respon kita haruslah berupa hidup yang berkorban. Persembahan kita bukan lagi berupa hewan, melainkan korban syukur, yaitu puji-pujian yang keluar dari bibir kita sebagai wujud pengakuan akan nama Tuhan. Ini adalah buah dari hati yang bersyukur. Kalau kita memuji Tuhan, kalau bibir kita mengeluarkan kata-kata pujian di dalam nama Tuhan, ini merupakan suatu buah dari hati kita yang bersyukur. Lalu apa yang menjadi korban kita pada saat ini? Yaitu korban kita adalah korban perbuatan baik dan berbagi. Di mana iman yang sejati tidak hanya diungkapkan di dalam ibadah, tetapi juga di dalam tindakan. Sebab tidak hanya di dalam ibadah kita hidup, tetapi di dalam tindakan juga perlu kita meresponi iman kita. Apa tindakan itu? Tindakan itu adalah perbuatan yang baik. Tindakan itu adalah ekspresi nyata dari kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh Kristus Yesus di dalam cinta kasih-Nya, karena Dia menjadi pemilik kita, maka ekspresi cinta Kristus nyata di tengah-tengah kehidupannya, nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti itulah kita jika kita beriman kepada Tuhan dan menjadi pujian dan menjadi bibir kita untuk memuliakan Tuhan adalah bagaimana kita mengekspresikan kehidupan kita di tengah-tengah tindakan yang nyata di dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka pada ayat yang ke-17 ini kita kembali diingatkan untuk menaati pemimpin. Menaati pemimpin, mengingatkan kita, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ini merupakan ayat yang ke-17 dan ayat yang terakhir. Mengapa kita harus menaati mereka? Karena mereka bekerja bagi jiwa-jiwa kita. Sama seperti orang-orang yang harus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Maka kalau kita memiliki orang-orang yang bekerja untuk jiwa-jiwa, maka kita harus taat yang dilandasi
dengan keyakinan kita kepada Tuhan bahwa pemimpin-pemimpin kita itu adalah yang diutus oleh Allah untuk memimpin kita sesuai dengan kehendak Dia. Jadi Amang dan Inang, kita adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Dan kita mendapatkan anak. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Maka anak-anak juga harus bertanggung jawab. Pinopar kita juga harus bertanggung jawab kepada orang tuanya. Kenapa begitu? Karena memang kita dilandasi oleh firman Tuhan hari ini. Maka buah iman mereka itulah yang akan kita kenang. Dan di dalam kepemimpinan mereka itu telah melakukan kepemimpinan mereka dengan sukacita, dengan nyata. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi perenungan kepada kita saat ini? Yang pertama, siapa pemimpin rohani yang imannya perlu kita teladani? Yang kedua, apakah kita benar-benar berakar pada Kristus atau kita mudah terombang-ambing oleh ajaran-ajaran di luar ajaran Kristus? Dan yang ketiga, apakah hidup kita hari ini adalah persembahan syukur yang nyata bagi Tuhan, baik melalui perkataan maupun perbuatan? Mari kita tinggalkan perkemahan kenyamanan dunia dengan berjalan bersama Kristus, menanggung kehinaan Kristus. Marilah kita melayani dengan sukacita dan mendukung para pemimpin kita, sebab di sanalah kita akan menemukan sukacita dan pertumbuhan yang sejati. Milikilah pemimpin spiritualitasmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah percaya kepadanya, tetaplah beriman kepadanya, dan tetaplah selalu berdoa kepadanya. Ketika kita menjadi pemimpin di dalam diri kita masing-masing, maka kita harus bisa menjauhkan dosa dari kehidupan kita, karena kita adalah pemimpin atas godaan-godaan tersebut. Ketika kita bisa mengalahkan godaan-godaan tersebut, maka kita memiliki pemimpin yang sejati, pemimpin spiritualitas kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang melayakkan kita, yang menghidupi kita, yang menaburkan firman-Nya kepada kita, supaya kita hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami telah belajar dengan firman Tuhan hari ini, bahwa kami memiliki pemimpin spiritualitas di tengah-tengah kehidupan kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kehidupan kami, dan kami juga memimpin secara spiritualitas di tengah-tengah dunia ini, dan juga kami menjadi pemimpin di tengah-tengah kantor, kami pemimpin di tengah-tengah keluarga, bahkan pemimpin dalam diri kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami melakukan hal-hal kebaikan. Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan berdoa kepada keluarga Inang Pendeta Amang Pendeta Simbolan Borusian Turi, di mana Engkau telah memanggil Inang Borusian Turi pada Rabu 27 Agustus 2025. Engkau hiburlah mereka Tuhan, dan Engkau yang menguatkan keluarga yang berduka.
Dan juga Tuhan, kami mau berdoa kepada puncak tahun transformasi distrik 18 Jabar Tengdi yang akan diadakan pada hari Minggu 7 September 2025. Biarlah Tuhan yang beracara di tanggal 7 Oktober 2025 sehingga jemaat yang hadir ke sana boleh bersuka cita untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa kepada anak-anak kami mahasiswa yang berprestasi dan pada hari ini mereka mendapatkan apresiasi. Kiranya acara tersebut boleh berjalan dengan baik dan Engkau yang tetap mengajar-ajari kami Bapa, supaya kami bisa memimpin anak kami dengan baik dan anak-anak kami bisa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa kepada acara pembentukan panitia Natal yang akan diadakan pada tanggal 31 Oktober hari ini Tuhan jam 7 malam. Akhirnya acara itu dapat berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa telah terbentuknya permingguan di Kota Baru dan sudah ada Tuhan panitianya Tuhan. Engkau berkatilah panitia-panitia yang bekerja Tuhan dan pos permingguan itu boleh berjalan dengan baik dan mereka akan dilantik pada tanggal 14 September 2025 yang akan datang. Kami juga tidak lupa mendoakan persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Biarlah persembahan itu menjadi dupa yang harum kepada Tuhan. Dan Engkau yang memberkati kehidupan kami pada saat ini baik di tengah-tengah pekerjaan sekalipun. Engkau yang selalu memberkati kami. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Apakah mereka dirawat di rumah atau dirawat di rumah sakit atau berobat jalan Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini, ada sekitar 29 orang. Dan juga ulang tahun pernikahan ada sekitar 8 kepala keluarga Tuhan. Engkau yang memperpanjang umur mereka Tuhan, berikan sukacita kepada mereka dan tambahkan berkat-Mu kepada mereka. Begitu juga dengan saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahannya di dalam minggu-minggu ini, tambahkan sukacita mereka. Biarlah mereka tetap mengingat fondasi atau dasar pernikahan mereka di dalam Kristus Yesus, supaya mereka sehidup semati di dalam Tuhan. Bapa kami yang di surga, masih banyak lagi yang ingin kami doakan. Kau tahu apa yang menjadi kerinduan kami pada saat ini. Biarlah Engkau membentuk kehidupan kami kepada kehidupan yang lebih baik lagi ke depan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa kepada pemerintah kami pada saat ini Tuhan. Tak henti-hentinya kami berdoa dengan maraknya demonstrasi di kota-kota Tuhan pada saat ini. Berikan kedamaian kepada kami Bapa. Berikan Tuhan ketenangan kepada masyarakat-Mu. Dan juga Tuhan, jauhkanlah Tuhan anarkisme dari mereka. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden Prabowo supaya dia berhikmat memimpin kami Bapa pada saat ini. Supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami Bapa. Dan terpujilah Engkau, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 sambil kita memberikan persembahan amplop kita ke depan.
aku agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila kau tak dekat. Tuhan pimpin harus hidup menderat agar jangan ku sesat dengan tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup mendekat. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin harus hidup menderat agar jangan ku sesat dengan tanganku erat. Sampai akhir hidupku Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah Kau Tuhanku penerus. Tuhan pimpin harus hidup menderat agar jangan ku sesat dengan tanganku erat. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin harus hidup menderat agar jangan ku sesat dengan tanganku erat. Kita nyanyikan satu ayat lagi. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup mendekat. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin harus hidup menderat agar jangan ku sesat dengan tanganku erat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali
sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, salam bagi kita semuanya.